Tabik pun. Halo, nama saya Nur Ataya Hazalika. Saya kelas 5 Zaid bin Sabit. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Sulaiman. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaannya dan mendapat gelar kenabian Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memberikan beberapa mukjizat pada beliau, di antaranya seperti yang disebutkan pada Quran surat An-Naml ayat 17. Suatu hari Nabi Sulaiman dan para tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang agar tidak terinjak oleh Raja Sulaiman. Ayo cepat lari. Mendengar percakapan Ratu Semut, Nabi Sulaiman tersenyum dan menunggu semut-semut itu masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang, entah kemana. Kemana perginya Hudhud? Tidak lama kemudian burung Hudhud pun datang. Dari mana saja kau Hudhud? Maafkan hamba karena pergi tanpa izin, wahai Raja Sulaiman. Namun sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini. Perihal apakah itu, wahai burung Hudhud? Jadi sebenarnya hamba tertinggal dari rombongan, terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Sabah. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan untuk lolos dariku, bukan? Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu. Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung Hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Sabah dan bawalah surat ini, jatuhkan tepat di depan Ratu Sabah. Siap, laksanakan perintah. Lalu terbanglah burung Hudhud ke negeri Sabah dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampai di kerajaan Sabah, burung Hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di bawah singgasana Ratu Balqis. Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini? Sebelum pergi, burung Hudhud memberi hormat kepada Ratu. Ratu Balqis terkesima melihat seekor burung yang sopan seperti Hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung ini dibawa oleh orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balqis penasaran dan langsung membaca suratnya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyatnya di negeri Sabah menyembah matahari. Sebagai utusan Nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertaubat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Sabah.
Selesai membaca surat itu, Ratu Balkis langsung mengumpulkan para penasihat kerajaannya. Wahai para penasihatku, aku mendapatkan surat dari raja bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan apa pendapat kalian. Setelah membaca surat itu, raut wajah mereka tampak marah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Yang hamba pernah dengar, beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Dari manusia, jin, dan bangsa burung tunduk kepadanya. Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balkis. Keesokan harinya, utusan Ratu Balkis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina, sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampai para utusan Ratu Balkis di hadapan Raja Sulaiman, aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padaku lebih dari semua itu. Pulanglah kalian dan katakan pada Ratu Balkis apabila dia dan rakyat sahabat tidak mau menyembah Allah, maka aku dan para tentaraku akan menghancurkan kalian. Kedua utusan itu pulang ke negerinya. Dengan perasaan sedih dan takut, mereka segera melaporkan apa yang terjadi pada Ratu Balkis. Kemudian, Ratu Balkis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Wahai penasihatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan langsung kali ini untuk menemui Raja Sulaiman. Tak jauh dari istana, tampak burung hut-hut mendengar percakapan mereka, dan ia langsung terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya pada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman pun langsung membuat rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Wahai para penasihat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke hadapan? Seketika itu juga singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah, rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Silahkan duduk terlebih dahulu. Ratu Balkis duduk di singgasana. Ia pun merasa ada yang aneh. Seperti inikah singgasanamu, Ratu Balkis? Yang ini sungguh persis dengan yang aku miliki. Tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada pada tempatnya. Masuklah ke dalam istanaku, wahai Ratu Balkis. Lalu mata Ratu Balkis tertuju pada lantai cermin, seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Lalu seketika ia mengangkat sedikit jubahnya. Wahai Ratu, tidak usah takut, jubahmu akan basah. Itu hanya batu yang berlapiskan kaca-kaca. Sesungguhnya apa yang aku miliki pemberian Tuhan pencipta alam semesta, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ratu Balkis berkata, Ya Allah, sungguh selama ini hamba berbuat zalim. Maafkan hamba. Mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.